Dampak negatif dan positif dari kolonialisme dan imperialisme. Dampak negatif. A. Mengakibatkan penderitaan psikis dan kesengsaraan fisik. B. Adanya pengambilan hak penduduk di Indonesia secara paksa. C. Hilangnya harta benda dan jiwa akibat adanya paksaan untuk bekerja dan menyerahkan harta penduduk pada saat itu. D. Perampasan kekayaan sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang berupa rempah-rempah. E. Munculnya kemerosotan dalam bidang sosial ekonomi, politik dan lain-lain. Dampak positif. A. Mendapat kata-kata serapan baru dari negara-negara yang menjajah Indonesia. B. Terdapat beberapa bangunan yang merupakan bentuk peninggalan dari negara-negara yang pernah menjajah Indonesia berupa sarana dan prasarana seperti pabrik gula, jalan raya, benteng dan lain-lain. C. Adanya reformasi dalam bidang pendidikan lokal yang disebabkan oleh adanya interaksi antara sarjana-sarjana Belanda yang tidak memiliki kepentingan dengan penjajahan. D. Meninggalkan peraturan perundang-undangan. E. Munculnya pemikiran baru mengenai cara menanam tumbuhan yang lebih modern. Persamaan dan perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Perbedaan kolonialisme serta imperialisme. Kolonialisme mempunyai tujuan untuk kuras habis sumber daya alam dari negara yang berkaitan untuk diangkut ke negara induk. Imperialisme mempunyai tujuan untuk menanamkan pengaruh pada seluruh bidang kehidupan negara yang berkaitan. Persamaan kolonialisme serta imperialisme. Persamaan kolonialisme serta imperialisme yaitu dapat bikin negara penjajah jati makmur, sesaat yang dijajah makin menderita. Proses perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Bangsa Barat yang pertama kali tiba di Indonesia adalah bangsa Portugis. Setelah itu disusul oleh Spanyol, Inggris, dan Belanda. Portugis. Pada tahun 1511 Portugis, di bawah kepemimpinan Alfonso d'Albuquerque, berhasil menguasai Malaka. Setelah ditaklukkan Portugis, pusat-pusat perdagangan baru bermunculan seperti Aceh dan Banten. Pada tahun 1512 Alfonso mengirim ekspedisi ke Maluku, Kap, Aru, Banda, dan Ambon. Pada tahun 1522 di bawah pimpinan Antonio de Brito, mendirikan benteng Saint John di Maluku. B. Spanyol. Setelah Magalhaens terbunuh di Filipina, pelayaran Spanyol dilanjutkan oleh Del Cano. Del Cano tiba di Maluku pada tahun 1521. Spanyol memusatkan kedudukannya di Tidore. Kedatangan Spanyol ditentang oleh pihak Portugis karena Spanyol dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Karena menurut Portugis, Maluku berada di garis timur Tordesillas yang menjadi wilayah Portugis. C. Belanda. Belanda merupakan negara terlama yang menguasai Indonesia. Awal kedatangan mereka adalah untuk mencari rempah-rempah. D. Inggris. Pada tahun 1580 terjadi permusuhan antara Portugis Spanyol dengan Belanda Inggris. Pada tahun 1600 para pelaut dagang Inggris tiba di Inde dan mendirikan persekutuan dagang yang disebut dengan East Indies Company (EIC). Ini adalah contoh gambar dari kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Pertama, pengaruh dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial, pemerintah kolonial membentuk Industrie-Staatsregeling (IS) yang mengatur adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat Indonesia. Penduduk Indonesia dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu sebagai berikut. Golongan Eropa merupakan golongan atas walaupun jumlahnya sedikit, namun mendominasi berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat Indonesia. Golongan Eropa seperti orang-orang Belanda, Portugis, dan Spanyol. Golongan Indo dan Timur Asing merupakan orang Indo. Peranakan merupakan hasil pencampuran antara peranakan antara orang-orang Eropa dengan pribumi. Sementara Timur Asing merupakan orang-orang Asia yang berdagang di Indonesia, seperti orang Cina dan orang Arab. Golongan pribumi Bumiputera merupakan orang-orang asli Indonesia pribumi, seperti tukang kayu, buruh tani, dan pekerja rendahan lainnya. Kedua, pengaruh dalam bidang pendidikan. Diskriminasi juga dilakukan di bidang pendidikan. Pemerintah kolonial sengaja menerapkan prinsip dualisme dalam sistem pendidikan di tanah jajahan. Warisan pendidikan kolonial yang masih digunakan di Indonesia, antara lain pembagian jenjang pendidikan dan pengenalan macam-macam ilmu pengetahuan ilmu alam, ilmu bumi, astronomi, filsafat, dan hukum. Ketiga, pengaruh dalam bidang ekonomi.
Pemerintah kolonial Belanda sengaja mewariskan sistem perekonomian dengan menggunakan uang yang sebelumnya belum digunakan masyarakat Indonesia. Sistem tersebut semakin memacu masyarakat untuk bersaing menciptakan produk-produk baru. Meskipun pada kenyataannya produk-produk tersebut kalah bersaing dengan produk impor. Keempat, pengaruh dalam bidang budaya. Pengaruh praktek kolonialisme di Indonesia juga terlihat dalam bidang kebudayaan. Hal ini dapat kita lihat dalam seni bangunan, seni musik, seni sastra, seni tari dan adat istiadat. Kelima, pengaruh dalam bidang politik atau pemerintahan. Belanda selalu menggunakan politik DVDT impera politik adu domba, yaitu dengan menghasut dan mencampuri urusan-urusan internal kerajaan-kerajaan sehingga kerajaan tersebut menjadi terpecah belah dan dengan mudah dikuasai Belanda. Dalam bidang hukum dan pemerintahan, Belanda meninggalkan warisan yang sampai sekarang masih digunakan di Indonesia. Contohnya, Burgerlijke Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sistem pemerintahan Belanda mengacu pada paham yang dibuat oleh Montesquieu 1689 sampai 1755. Paham tersebut membagi negara dalam 3 tingkatan, yaitu badan legislatif pembuat undang-undang, eksekutif pelaksana undang-undang, dan yudikatif pengawas pelaksana undang-undang.